Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rizky Muhammad Fadel, NPM 18011 dari Planologi Angkatan 18. Saya ingin mengerjakan tugas dari mata kuliah evaluasi sumber daya lahan, yaitu tentang kesesuaian lahan di daerah saya, Gunung Tuleh. Selanjutnya, untuk dimulainya adalah dengan membaca PowerPoint dulu. Untuk pertamanya, bisa dilihat pada gambar, ada pembagian dari kesesuaian lahan untuk kategori scoring. Bisa dibaca terlebih dahulu, lalu bisa dimulai langsung dengan ke ArcGIS. Jadi yang pertama, siapkan SAP yang diperlukan untuk daerah yang ingin dibuat. Yang pertama adalah Pasaman Barat. Pertama ini Pasaman Barat membutuhkan data administrasi, kelerengan, curah hujan, dan jenis tanah. Tapi kita pertama masukkan dulu aja yang curah hujan, jenis tanah, dan kelerengan. Lalu masukkan yang jenis tanah, dan kelerengan. Nah, bisa dilihat ini petanya dalam bentuk yang ini curah hujan, jenis tanah, dan kelerengan. Dimulai dengan membuka atribut tabel. Open atribut table. Nah, bisa dilihat, matikan beberapa data yang tidak diperlukan. Turn field off. Turn field off. Jadi bisa dipilih data mana saja yang diperlukan untuk ditampilkan. Kebetulan saya cuma membutuhkan interval, curah hujan, dan skor. Jadi untuk mendapatkan data-data tersebut dari yang interval, hujannya itu kurang dari 3.100 mm. Ini satuannya karena masih tahun, maka dibagi dengan 365 dan hasilnya 8 dengan skor 20. Seperti bisa lihat di sini. Lalu ada yang keduanya 3.100 sampai 3.300 mm. Kalau dibagi 365, angka 8 dan skor 20. Lalu ada yang 3.900, nanti dia hasilnya tuh dibagi 365, dibagi 11, dibagi 365 hasilnya 11 dengan scoringnya 20. Jadi pada curah hujan ini scoringnya rata-rata hampir semua 20 dan semua itu memang 20. Dan dibagi dulu seperti tadi dengan harinya untuk dibikin menjadi curah hujan per hari. Masuk ke jenis tanah Pasaman Barat. Di jenis tanah juga bisa dimatikan data-data yang tidak perlu. Untuk jenis tanah pada daerah aluvial memiliki skor 15 didapat berdasarkan dari angka-angka ini. Dari tabel ini bisa dilihat aluvial. Aluvial itu berada di
atas dengan bobotnya 15. Berarti di sini dihitung pada scoring masuk ke 15. Begitu andosol juga bisa dilihat. Andosol itu memiliki poin 60. Ada di angka 4 ini, andosol memiliki harkat dengan bobot 60 dan dimasukkan kepada scoring berpoin 60. Lalu ada gleyhumus, cambisol, latosol, organosol, fosfolit, dan regosol. Bisa dilihat pada ini, tinggal mengikuti scoring, angka-angkanya, masukkan kepada scoring. Sebelum melakukan scoring, alangkah baiknya membaca dulu tabel-tabel ini. Selanjutnya, masuk ke Kelerengan Pasaman Barat. Nah, di kelerengan ini juga bisa dimatikan data-data yang tidak perlu. Ya, agak yang dimasukkan data-data yang perlu saja dulu. Nah, di sini bisa dilihat ada lerengnya 16% sampai 20% dengan skor 60. Skor 60. Nah, berarti ini bisa dilihat dari sini kelerengannya, coba dilihat. Skor 60 berarti 15 sampai 25% dengan harkatnya 60. Di sini 60. 26 sampai 45 memasuki yang mana? Berarti yang di angka 4, 26 sampai 45 itu skornya 80. 0 sampai 8% itu 20 karena didapat dari sini. Pas bobotnya 20. 9 sampai 15 itu skor 40. Di sini ada skor 40. Dan lebih dari 46% itu bobot 100. Lanjut, setelah selesai di scoring pada jenis tanah, curah hujan, kelerengan, lalu dilakukan intersect atau penggabungan data dari curah hujan, jenis tanah, dan kelerengan. Intersect. Selanjutnya, nah setelah terbuka intersect-nya, ini setelah terbuka intersect-nya, lalu mulai masukkan data yang diperlukan. Masukkan soya curah hujan, lalu masukkan jenis tanah, dan masukkan kelerengan. Nah, tinggal di OK. Lalu kita tunggu hasilnya. Sedang melakukan intersect. Jadi fungsi intersect ini untuk menggabungkan dari data curah hujan, data jenis tanah, dan data kelerengan. Nanti dia akan terbentuk menjadi satu SHP yang akan bisa dilanjutkan untuk kesesuaian nanti. Untuk langkah selanjutnya adalah melakukan klasifikasi dan skor akhir. Nah, selanjutnya selesai dari intersect, kita ubah menjadi namanya dulu. Menjadi intersect kesesuaian. Nah, jadi kita buka di atribut table ya. Nah, ini kan banyak datanya, matikan yang tidak perlu. Oh, tapi ada cara mudahnya. Cara mudahnya dengan di dissolve. Jadi ambil data dari intersect kesesuaian, cukup ambil data skor saja.
skor 1, skor yang ini, dan skor yang ini. Oke. Nah, jadilah ini telah di dissolve. Jadi fungsi dissolve ini cuma untuk mengambil data yang diperlukan. Nah, ini hasil dissolve ya. Kita rename. Dissolve intersect. Kita buka atribut table-nya. Ini atribut table-nya. Kalau ini biarkan saja nggak apa-apa. Nah, ini kan ada skor ya. Nah, lalu tambahkan add field. Bikin double dengan nama skor akhir. Nah, jadi skor akhir itu caranya klik kanan, field kalkulator, caranya dengan skor 1 skor 1 tambah skor 2. Nah, caranya itu dengan ditambahkan seperti ini. Tambah dan skor ini. Oke. Calculating. Nah, ini hasilnya. Hasil skor akhir. Nah, tapi belum selesai karena ini skalanya masih kota kabupaten, belum daerah yang dituju. Lalu masukkan SAP ADM. Nah, selesai SAP ADM ini. Nah, setelah dimasukkan ke peta ADM, lalu masukkan SAP tadi dan setting untuk kecamatan yang kita perlukan. Nah, agar dia muncul nanti, itu caranya ini di geoprocessing lalu diklik, pilih dissolve intersect, habis itu pilih ADM kecamatan Pasbar region. Oke, nah tinggal menunggu hasil klipnya. Nah, habis itu diklip kan tadi. Nah, diklip, nanti ini bisa dimatikan aja dulu. Kita matikan. Nah, ini kan berarti kecamatan dari Gunung Tuleh. Kita ubah namanya kesesuaian lahan Gunung Tuleh. Nah, lalu dibuka open atribut. Nah, di sini kan sudah ada, ini bisa dimatikan datanya, tidak terlalu terpakai. Nah, di sini baru masuk ke klasifikasi. Nah, lanjutnya kan udah skor akhir sudah ada, skor sebelumnya sudah ada. Lalu tambahkan lagi add field untuk klasifikasi. Nah, di sini pakai teks. Kita perbesar. Jadi klasifikasinya tuh cara penghitungannya dengan select by attribute. Pilih di skor akhir pertama yang kurang dari 125. Apply. Nah, ini di sini bisa lihat pada klasifikasinya.
Di sini ada 3 klasifikasi, kawasan lindung, kawasan penyangga, dan kawasan budidaya. Nah, kalau kawasan lindung itu yang lebih dari 175, kawasan penyangga itu adalah kemampuan dari 124 sampai 174. Nah, lalu dipilih skor akhir yang kurang dari 125. Lalu kita buka laporannya. Contoh untuk ini ya. Kurang dari, lebih kecil dari 125. Berarti kan 124 berarti kan masuk ke kawasan budidaya. Karena lahan kemampuan lahan kecil dari 124. Berarti dibuat klasifikasinya adalah kawasan budidaya untuk ini. Lalu selanjutnya yang kurang dari 175. Lalu 175 itu, kalau 175 itu berarti ini. 175 itu berarti kawasan penyangga yang kurang dari 175. Kurang dari 175 itu kawasan penyangga. Kita lihat. Lalu select by attribute. Nah, ini pilih lagi berarti yang lebih dari 125. Jadi, skor akhir lebih dari 125. Nah, ini berarti kan ada yang kosong. Kalau lebih 125 itu berarti kan sisanya nih. Sisanya itu lebih dari, berarti kan itu masuknya ke kawasan penyangga. Karena kawasan penyangga itu ada di kawasan penyangga. Kawasan penyangga itu ada kisaran dari 124 sampai 174. Berarti kita sebut sini ya, berarti lebih dari 125 itu adalah sisanya. Nanti tinggal kita isi, berarti adalah kawasan penyangga. Ubah sini ya. Kawasan penyangga. Nah, selesai. Nah, ini kan kawasan penyangganya sudah ada dari skor akhir ini. Nah, ini kan klasifikasinya. Nah, jadi kan selesai ini. Tapi datanya masih banyak. Data masih banyak ini ada caranya lagi. Adalah dengan di dissolve. Ini 105. Ini berarti juga masuk ke kawasan penyangga. Ini masuk ke kawasan penyangga. Sudah. Karena datanya masih banyak, masih susah untuk dijumlahkan. Nah, ini kita buat dulu. Ini ya, geoprocessing, lalu ini dibersihkan dulu. Geoprocessing, lalu di dissolve. Nah, di dissolve ini masukkan kesesuaian lahan Gunung Tule. Nah, ambil saja yang klasifikasinya. Oke. Lalu menunggu hasil dissolve. Nah, ini adalah hasil dissolve ya. Bisa langsung kita ubah saja. Jadi bisa dimasukkan langsung ke kesesuaian lahan Gunung Tule. Ini kan sudah lebih rapi datanya. Bisa lihat di open attribute table. Nah, ini kan ini. Kalau ini bisa dihilangkan lagi, turn field off, turn field off. Nah, untuk mengetahui luasnya, bisa ditambahkan lagi dengan add field, lalu pilih double untuk jumlah, tulis luas. Nah, tinggal
klik kanan di luas, lalu calculate geometry. Lalu kita buat ke hektar. Inilah hasilnya. Hasil dari kesesuaian lahan pada Gunung Tuleh, Pasaman Barat. Nah, ini bisa dilihat, ini ada yang kecamatannya. Nah, sebelum dilihat, kita masuk ke properties untuk dinampakkan. Nah, pilih sini, pilih klasifikasi, pilih semua, add all values. Ada 2 kawasan di lahan Gunung Tuleh, kawasan budaya, kawasan penyangga. Oke, ini hasil. Mungkin sekian dari saya untuk penjelasannya. Dan mohon maaf bila ada salah-salah kata dan ada salah-salah dalam pembuatan. Dan sekian, terima kasih.